Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Pebandaha dengan NIM 8114231115. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari urin serta nilai normal dan tidak normal pada laki-laki. Baiklah, urin adalah cairan sisa yang dikeluarkan oleh ginjal, disimpan dalam kandung kemih, dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Urin merupakan hasil akhir dari proses filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi ginjal. Berikut adalah parameter utama dalam analisis urin dan nilai normal serta tidak normal pada laki-laki. Yang pertama itu ada warna. Normalnya pada laki-laki yaitu warna kuning muda hingga kuning tua. Serta tidak normalnya itu pada laki-laki ada coklat, merah, oranye, atau keruh, menunjukkan dehidrasi, infeksi, atau keberadaan darah. Kemudian yang kedua ada kejernihan. Untuk gejala normal pada laki-laki, yang pertama itu ada yaitu jernih. Kemudian tidak normal itu ada keruh, menunjukkan adanya infeksi, sel darah, atau kristal. Kemudian ada pH atau keasaman. Normalnya itu pada laki-laki 4 sampai 5 sampai dengan 8,0. Tidak normal di bawah 4,5 atau asidosis, atau di atas 8,0 atau alkalosis atau infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Sahban Yusuf Olonu dengan NIM 8114230037 dari kelas E. Nah, materi saya kali ini saya mengambil nilai normal urin pada perempuan. Nah, untuk volume urin sendiri, kalau pada perempuan itu normalnya 800 hingga 2000 ml per hari untuk orang dewasa. Nah, kemudian bisa dari warna urin yang normalnya itu dari terang hingga ke kuning cerah. Kemudian dari pH-nya juga, pH yang normal untuk urin itu mulai dari 4,5 hingga 8. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah nilai tidak normal urin pada perempuan. Tentunya yang tidak normal itu kurang dari 800 ml dan lebih dari 2000 ml per harinya. Nah, kemudian dari warna urinnya juga kalau gelap atau coklat itu bisa menunjukkan bahwa orang tersebut sedang mengalami dehidrasi. Atau juga warna urin yang tak normal lainnya juga bisa jadi kalau urinnya transparan atau pucat, warnanya pucat. Kemudian kalau dilihat dari pH urin ini kan yang normalnya 4,5 hingga 8. Nah, kalau pH urinnya di bawah 4,5 itu bisa dibilang pH-nya sangat rendah. Nah, jika pH-nya sangat rendah atau di bawah 4,5, bisa menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami dehidrasi berat. Kalau sebaliknya, pH-nya sangat tinggi atau di atas 8, bisa menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, kemudian ada beberapa penyakit yang akan timbul apabila nilai urin kita tidak normal. Yang pertama, infeksi saluran kemih, kemudian batu ginjal, hematuria, retensi urin, dan inkontinensia urin. Urin yang tidak sehat itu, teman-teman, menandakan bahwa adanya gangguan pada sistem urinaria seperti sindrom nefrotik, uretritis, dan gagal ginjal. Ingat ya teman-teman, urin yang sehat berwarna jernih transparan dan sedikit kuning. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Danasya Mokodongan dengan NIM 8114231138. Saya dari kelas E, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan mensosialisasikan atau menjelaskan sedikit mengenai kolesterol. Nah, apa sih itu kolesterol? Nah, kolesterol adalah zat lemak yang terdapat dalam darah.
dan diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel sehat seperti hormon dan vitamin-vitamin tertentu. Namun, tidak hanya itu, kadar kolesterol yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung dan juga stroke. Nah, selanjutnya, berapa sih nilai normal kolesterol pada laki-laki? Nah, nilai normal kolesterol pada laki-laki yaitu lebih rendah atau di bawah dari 200 mg. Dan nilai tidak normal pada laki-laki yaitu di atas atau lebih besar dari 200 hingga 240 mg. Nah, tidak hanya itu, nilai kolesterol atau kadar kolesterol yang terlalu rendah bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan, seperti yang pertama ada gangguan hormonal, masalah pencernaan, serta risiko gangguan mental. Nah, dan tidak hanya itu, kadar kolesterol yang terlalu tinggi juga bisa memicu berbagai komplikasi dan masalah kesehatan seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan juga hipertensi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kolesterol. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Hawa dari kelas E dengan NIM 8114063. Mari kita bahas tentang kadar kolesterol pada perempuan. Kadar kolesterol itu dikatakan normal apabila kadar kolesterol berada di bawah 200 mg per desiliter. Sedangkan kadar kolesterol dikatakan tidak normal ketika berada di atas 200 mg per desiliter. Sedangkan kolesterol terdiri dari dua jenis. Yang pertama LDL dan HDL. LDL dikatakan normal apabila kadar kolesterol berada di bawah 100 mg per desiliter dan dikatakan sangat tinggi apabila berada di angka lebih dari 100 mg per desiliter. Kemudian untuk kadar kolesterol HDL yaitu kadar kolesterol HDL dikatakan normal apabila kadar kolesterol berada di atas 60 mg per desiliter dan dikatakan sangat rendah ketika kadar kolesterol berada di bawah 60 mg per desiliter. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsa Nureisha dengan NIM 811423161. Di sini saya akan menyampaikan contoh penyakit yang akan timbul ketika kadar kolesterol tidak normal. Kadar kolesterol yang tidak normal dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Contohnya, yang pertama ada penyakit jantung koroner, di mana kolesterol yang tinggi akan menumpuk di arteri dan membentuk plak yang menghambat aliran darah, sehingga dapat menyebabkan nyeri dada, serangan jantung, atau bahkan kematian. Yang kedua ada penyakit stroke, di mana kolesterol yang tinggi juga dapat menumpuk di arteri yang menuju ke otak, sehingga dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah dan menyebabkan stroke. Yang ketiga ada penyakit arteri perifer, di mana kolesterol yang tinggi akan menumpuk di arteri yang menuju ke kaki dan tangan, sehingga dapat menyebabkan penyempitan arteri yang menyebabkan rasa sakit, mati rasa, dan kelelahan. Selanjutnya ada penyakit ginjal, di mana kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, sehingga ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik lagi. Dan yang terakhir ada penyakit mata, di mana kolesterol yang tinggi dapat merusak pembuluh darah di mata, sehingga dapat menyebabkan penglihatan yang kabur, bahkan kebutaan. Jadi, penting untuk kita menjaga kadar kolesterol agar tetap normal dengan berbagai cara. Contohnya, makan makanan yang sehat, olahraga secara teratur, menghindari merokok, menjaga berat badan, dan meminum obat. Nah, itu dia tadi beberapa contoh penyakit yang akan timbul ketika kadar kolesterol tidak normal. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraziza dengan NIM 811423011 dari kelompok 2. Glukosa merupakan senyawa organik dalam bentuk karbohidrat yang berjenis monosakarida.
Nah, jenis ini merupakan jenis yang dikenal sebagai jenis karbohidrat yang paling sederhana karena tidak bisa diubah dalam bentuk yang lebih kecil lagi. Maka dari itu, glukosa juga disebut sebagai gula sederhana. Kadar gula darah normal bagi perempuan itu pada saat sebelum makan itu berkisar antara 70 sampai 130 mg. Lalu untuk kadar gula darah normal bagi wanita setelah makan itu berkisar antara 140 mg itu setelah 2 jam makan. Jika angka gula darah melebihi 200 mg atau desiliter, artinya kandungan zat gula dalam darah terlalu tinggi. Tingginya kadar gula dalam darah ini juga disebut dengan hiperglikemia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimnastiar Ngasang dengan NIM 811423087. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang nilai normal dan nilai tidak normal glukosa pada laki-laki. Nilai normal glukosa darah pada laki-laki sebenarnya sama dengan nilai pada perempuan, karena nilai glukosa tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, kadar glukosa yang normal ditentukan berdasarkan waktu pengukuran dan juga kondisi tubuh. Nah, meski nilai rujukannya sama, faktor gaya hidup seperti pola makan, olahraga, dan juga stres dapat mempengaruhi kadar glukosa darah pada laki-laki. Sehingga penting untuk kita menjaga pola hidup sehat agar kadar glukosa tetap dalam rentan yang normal. Nilai normal glukosa darah bervariasi tergantung pada kondisi dan juga waktu pengukuran. Dalam keadaan puasa, kadar glukosa darah yang normal berkisar antara 70 hingga 100 mg atau desiliter. Setelah makan atau 2 jam setelah mengonsumsi makanan, kadar glukosa darah yang normal adalah di bawah 140 mg atau desiliter. Sementara itu, pada pengukuran acak atau random, glukosa darah yang normal biasanya berada di antara 70 hingga 140 mg atau desiliter. Kemudian, nilai glukosa darah yang tidak normal terbagi menjadi dua kondisi, yaitu ada hipoglikemia dan ada hiperglikemia. Nah, hipoglikemia terjadi ketika kadar darah turun di bawah 70 mg atau desiliter, yang dapat menyebabkan gejala seperti lemas, pusing, gemetar, hingga kehilangan kesadaran. Sebaliknya, hiperglikemia terjadi ketika kadar glukosa darah melebihi 140 mg atau desiliter setelah makan, atau lebih dari 126 mg saat puasa, yang dapat menimbulkan gejala seperti sering haus, sering buang air kecil, pandangan kabur, dan juga terakhir kelelahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsa Nuresya dengan NIM 811423161. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa contoh penyakit yang akan terjadi ketika kadar glukosa di dalam tubuh tidak normal. Kadar glukosa yang tidak normal dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, baik ketika kadar glukosanya tinggi yang biasa disebut hiperglikemia, atau kadar glukosanya rendah yang biasa disebut hipoglikemia. Nah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari hiperglikemia atau kadar glukosa yang tinggi. Apa saja contoh penyakitnya? Yang pertama ada diabetes mellitus, sindrom metabolik, ketoasidosis diabetik, dan hiperosmolar non-ketotik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hipoglikemia atau kadar glukosa yang rendah. Apa saja contoh penyakitnya? Yang pertama ada hipoglikemia reaktif, hipoglikemia postprandial, hipoglikemia fast, hipoglikemia induksi obat, dan hipoglikemia hormonal. Adapun gejala-gejala yang dapat terjadi ketika kadar glukosa tidak normal. Yang pertama untuk hiperglikemia, yaitu sering merasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, merasa lelah, penglihatan yang memburuk, penurunan berat badan yang tidak disengaja, infeksi yang berulang, serta luka yang sudah sembuh. Sedangkan untuk hipoglikemia, yaitu sering merasa lapar, berkeringat, gemetaran, jantung yang sering berdebar, pusing, gangguan berbicara, kejang, serta pingsan. Jadi, penting untuk kita menjaga kadar glukosa dalam tubuh agar tetap normal dengan berbagai cara. Contohnya, dengan memakan makanan yang sehat, olahraga secara teratur, menghindari merokok, menjaga berat badan, serta meminum obat. Nah, itu dia tadi
penjelasan contoh-contoh penyakit yang akan terjadi ketika kadar glukosa tidak normal. Sekian dari saya, terima kasih, dadah.